Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul karamin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, beri petunjuk jalan kebenaran. Marilah kita mulai pengajian rutin di setiap Ahad pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab. Seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita terus senantiasa diberikan sehat wal afiyah, diberikan kemudahan segala urusan kita, diberikan kesuksesan dalam hidup, anak-anak soleh solehah, keluarga yang maslahah, dan hajat-hajat yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam liqada'i hajatina al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bab soal jinayah, bab soal pidana, diawali dengan pidana pembunuhan. Sungguh pun ini tindak pidana yang bisa menyebabkan adanya qisas, tetapi pembunuhan itu hubungannya adalah hak adami, sehingga memungkinkan adanya permaafan. Sementara ada jenis tindak pidana yang urusannya tidak hubungan adami, tetapi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubungan Allah ini dimanifestasi dalam konteks hubungan kepentingan umum serta kepentingan publik. Kalau wilayahnya adalah wilayah personal hak adami, maka
hukuman sebagai parameter untuk menjadi rujukan, sementara dimungkinkan terjadinya permaafan. Seperti contoh pencurian, jika dimaafkan, dibebaskan dari tindak pidana pencurian terhadap harta seseorang. Beda halnya kalau pencurian itu adalah harta negara. Kemudian yang kedua, kalau terjadi pembunuhan atau perlukaan, tindak pidana penganiayaan kepada seseorang, menghilangkan properti, menghilangkan nyawa bahkan. Sungguh pun dia masuk tindak pidana yang berat hukumannya, akan tetapi dia menerima permaafan. Kalau ahli warisnya, waliuddamnya memaafkan, maka dia bisa tidak diqisas. Nah, bisa tidak diqisas ini bukan berarti kemudian tidak menegakkan hukum syar'i. Ini tetap juga menegakkan hukum syar'i, akan tetapi karena haknya terkait dengan hak adami, jika ada permaafan bisa tidak dilakukan penindakan hukum qisas, tetapi dengan kompensasi. Dengan kompensasi nanti bayar diyat. Fa in afa anhu wajabat diyatu mughalladhu halatun fi malil qatil. Nah, sebagaimana kemarin dijelaskan, ada 3 jenis tindak pidana pembunuhan itu. Jenis yang pertama adalah tindak pidana yang memang disengaja. Indikasinya apa? Indikasinya dia melakukan pengancaman, ada niat, kemudian menggunakan alat yang sekira memang dia membunuh, menyebabkan hilangnya nyawa. Kemudian jenis yang kedua, tindak pidana pembunuhan. Pembunuhannya ada, orang mati, tetapi pelakunya tidak sengaja. Indikasinya apa? Pertama tentu tidak ada niat. Kemudian yang kedua, alat yang dia gunakan itu umumnya tidak untuk kepentingan membunuh target. Jadi misalnya dia berburu, pelurunya nyasar atau tombaknya nyasar. Dia melempar mangga kena orang, kemudian orangnya meninggal. Kalau yang khata ini tidak qisas, tetapi dia terkena diyat. Diyatnya diyat mukhaffafah. Jadi kalau di dalam proses pembuktian, sekalipun ada hukum materialnya, orangnya terbunuh, tapi tidak serta-merta kemudian ditegakkan hukuman pembunuhan. Jadi harus dilihat secara utuh motif. Nah, motif di dalam tindak penegakan hukum pidana Islam juga diperhatikan. Nah, akibat hukumnya sama, yaitu orang meninggal, mati. Tetapi karena prosesnya berbeda, niatnya berbeda dari pelaku, motivasinya berbeda, maka akan menyebabkan hukum yang berbeda juga. Nah, ini sekaligus juga bukti bahwa kita nggak bisa serta-merta melihat di ujung atas kasus yang sama kemudian harus hukumannya sama. Enggak. Ketentuan hukum pidana ini yang terkait dengan hak adami juga berlaku kepada hukum keperdataan sebenarnya. Jadi kan ada hukum pidana, ada hukum perdata. Salah satu hukum perdataannya apa? Bagi waris. Bagi waris itu di dalam Islam dijelaskan secara rinci. Anak dapat berapa, istri dapat berapa, suami dapat berapa, ayah dapat berapa. Persentasenya jelas. Begitu disebutkan di dalam nas Al-Quran dan diterangkan di dalam hadis mengenai pembagian-pembagian yang rinci tadi, maka di dalam teori hukum Islam, di dalam usul fiqh, penyebutan di dalam nas terhadap keterangan angka-angka yang pasti, maka dia qat'i.
nggak ada tafsir lagi. Misalnya perempuan dapat setengah, jadi anak perempuan dapat setengah kalau nggak ada anak laki-laki. Ya setengah apa? Ya setengah dari harta, sudah nggak ada tafsir lagi. Kemudian suami dapat seperempat kalau ada anak, ya udah dapat seperempat. Kemudian istri dapat seperempatnya kalau nggak ada anak. Kemudian anak, kalau ada laki ada perempuan, perempuan dapat separuhnya laki-laki, atau laki-laki dapat 2 kali bagian. Itu udah qat'i, nggak perlu lagi ditafsir-tafsirkan karena ini sudah qat'i, urusan angka. Tetapi prakteknya mungkin nggak berbeda, mungkin gitu. Kalau para pihak menyepakati, menyetujui, bahkan bisa jadi ada anak laki yang nggak mau ambil. Udahlah, bagian saya kan mestinya terbesar nih, udah bagi rata aja, disepakati. Boleh nggak itu? Ya boleh. Bukan berarti begitu dia berbeda dengan bagian nas Al-Quran kemudian menentang nas, enggak. Sama tadi, kalau ada tindak pembunuhan, hukum dasarnya orang bunuh dibunuh. Tetapi ada kondisi tertentu orang bunuh nggak dibunuh, nggak ditegakkan hukum, tapi dikompensasi dengan dia. Nggak bisa juga kemudian, nah ini materialis ini orang mikirnya uang aja, nggak kasihan pada korban. Nah, ya enggak. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, ini si pelakunya ini menyesal kemudian bertaubat. Ya sudah, kalau begitu tidak ditegakkan hukum tetapi dengan bayar dia. Jika ada permaafan, ini kalau yang sengaja. Tapi kalau yang salah, jadi memang pembunuhan dengan salah, maka dia tidak diqisas. Akan tetapi la qada alaihi bal tajibu diyatun mukhaffafa, tapi wajib bayar dia. Boleh dengan tunda kalau yang khotok ya, bayar misalnya senilai 1000 dinar misalnya. Nah lagi nggak punya uang, ya bisa dicicil. Kemudian jenis yang ketiga, wa amdul khata'i an yaqsida darbahu bima la yaqtulu ghaliban fayamut. Sementara sengaja tapi salah. Ayaqsida darbahu, sengaja, dia sengaja mukul misalnya. Oh, tak bunuh kamu, itu misalnya ya. Kemudian pakai penggaris, ceplokin gitu, penggaris, meninggal, nah itu. Kok bisa meninggal? Ini ada bilang begitu, tak bunuh kamu, pakai penggaris ceplek gitu, langsung meninggal. Nah ini namanya amdul khata' atau syibhul amdi, menyerupai sengaja. Grade-nya ini nggak sampai yang sengaja, tapi nggak salah juga. Jadi dia sengaja berarti, tetapi jenis yang digunakan umumnya itu tidak membunuh. Bima la yaqtulu ghaliban fayamut. Nah, kemudian mati. Nah, dalam situasi yang seperti ini enggak ada qisas. Tetapi wajib diat, jenis diatnya diat yang berat. Diyah mughalladzah 'alal aqilah muajjalah. Nah, ini jenis-jenis tindak pidananya, tindak pidana pembunuhan, motivasinya dan akibat hukum yang berbeda-beda dilihat dari motif dan juga alat yang digunakan. Wa syaraitu wujubil qisasi arba'atun. Syarat ditegakkannya qisas itu ada 4. Ayyakunal qatilu balighan aqilan. Hendaknya si pelaku pembunuhan itu dia baligh, dia berakal. Kalau ada anak kecil yang belum baligh,
melakukan tindak pidana pembunuhan, baik sengaja maupun tidak. Nah, kalau sengaja kemungkinannya kecil karena anak kecil dia belum balik, belum berakal. Sementara adanya mens rea, adanya niat jahat itu pasti orang udah berakal gitu. Nah, tetapi kalau itu terjadi, maka masuknya adalah dia tidak ditegakkan hukum qisas ya, karena tidak memenuhi syarat. Begitu ada tindak pidana pembunuhan, diketahui pembunuhnya A, ditangkap dia dewasa, sudah balik lah, dari sisi usia sudah di atas 20 misalnya. Tetapi begitu dilakukan proses pemeriksaan kejiwaan, dia ternyata terganggu jiwanya, dia gila, maka dia tidak bisa ditegakkan hukum qisas. Dia bisa ditangkap, bisa, tetapi nggak bisa ditegakkan hukum qisas, bahkan nggak bisa diproses hukum formal karena dia ketika melakukan tindak pidananya di luar pembebanan hukum. Di luar pembebanan hukum. Syarat wajibnya qisas yang pertama dia balik, dia berakal. Nah, yang kedua, wa alla yakuna walidan lil maqtul. Tidak ada hubungan nasab dia sebagai ayahnya. Jadi wa alla yakuna al maqtul anqas minal qatil bi kufrin aw riqqin. Kemudian yang berikutnya, yang terbunuh posisinya tidak di dalam posisi subordinasi, dia lebih kurang ya, lebih rendah minal qatil dari yang membunuh, bi kufrin aw riqqin, sebab kekufuran atau perbudakan. Lima dzakara asy-syekh rahimahullahu al-jinayah wa nawwa'aha wa bi'tibari ma yajibu fi al-qisas wa ma la yajib. Lima dzakara asy-syekh rahimahullah al-jinayata wa naw'iha bi'tibari ma yajibu fiha al-qisas wa ma la yajib, sebagaimana dijelaskan oleh muallif terkait dengan tindak pidana dan jenis-jenisnya, merujuk kepada apa yang wajib dan apa yang tidak wajib qisas. Syara'a al-an fi dzikri man yajibu alaihi al-qisas wa man la yajib. Lamma dzakara asy-syekh, ini lamma ketika muallif menyebutkan tindak pidana dan jenis-jenisnya yang masuk kategori kena qisas atau tidak kena qisas, kemudian memulai lagi di pembahasan ini fi dzikri man yajibu alaihi al-qisas, dalam menjelaskan orang-orang yang terkena kewajiban qisas dan orang yang enggak terkena kewajiban. Jadi tadi kalau orang lagi stres, nah stres ini berapa tingkatan, banyak tingkatannya. Stres ini kan berarti penyakit jiwa, penyakit mental. Ada istilahnya kena mental gitu kan ya. Orang habis di PHK kemudian murung aja, ini kena mental nih. Tapi kena mentalnya masih bisa diajak berpikir, berarti dia belum hilang ingatan, belum hilang kesadaran. Dia sakit jiwanya, sakit mentalnya, tapi dia belum sepenuhnya hilang ingatan atau hilang mentalitasnya. Jadi ada grade. Yang pertama dalam posisi dia linglung, kemudian bengong, kemudian kadang sampai ngerobek-ngerobek pakaian sendiri, merugikan diri sendiri dan lain sebagainya. Belum tentu dia sepenuhnya terbebas dari hukuman, belum tentu. Karena mungkin dia masih bisa mengontrol diri, tetapi dominasi nafsunya cukup tinggi.
akalnya turun, nafsunya naik, sehingga kehidupannya nggak terkontrol oleh akal sehatnya, dia dikontrol oleh emosi. Nah, berarti ini lagi sakit. Nah, sampai pada satu tahap hilang ini kontrolnya, jadi dia nggak berakal, nggak bisa mikir gitu, nggak bisa mikir menggunakan akal sehatnya. Akal sehatnya sudah tertutup, bahkan sampai hilang, zawalul akli, udah hilang akal sehatnya. Nah, ini berarti kena mentalnya udah full nih, sampai menutupi akalnya. Bukan hanya menutupi, bahkan sudah pergi akalnya, udah hilang. Hilang akal itu kan sebenarnya karena akalnya nggak bisa berfungsi. Dan setiap kita ini bisa mengontrol, mengetahui baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, itu kan karena kendali akal kita dan kemampuan kita untuk ngerem mentalitas kita. Begitu ada masalah kemudian kena mental, akalnya nggak berfungsi, maka jika terbukti bahwa dia hilang akal, berarti dia bisa dibebaskan dari pembebanan, termasuk pembebanan hukum syar'i, menjadi nggak wajib lagi sholat, nggak wajib lagi puasa. Orang stres, telanjang di jalanan, itu kan berarti udah hilang dia punya akal untuk membedakan mana pantas, mana tidak pantas, mana boleh, tidak boleh. Dalam situasi yang seperti ini ya nggak terkena pembebanan hukum, baik hukum personal maupun hukum sosialnya. Hukum personal itu ya seperti sholat, kemudian puasa. Hukum sosialnya ya tadi itu orang mencuri, ditangkap kemudian dipidana pencurian, nggak bisa. Karena hilang akal dia. Salah satu syarat pembebanan hukum, dia harus berakal. Nah. Yang berikutnya, wala syakka annal qisasa huwal mumasalah. Enggak ada keraguan bahwa qisas itu diterapkan sebagai bagian dari hukuman, sebagai bentuk pembalasan yang setimpal. Kama qalahu al-Azhari wa huwa ma'khudhun min iqtisasil athari wa huwa tatabbu'uhu. Diambil dari istilah iqtisasul athari. Yang dimaksud adalah mengikuti jejak. Jadi ngikutin jejak, bunuh dibunuh. Bahkan tidak sampai hanya pembunuhan saja. Kalau perlukaan pun juga dibalas dengan perlukaan. Motong ujung jari kaki misalnya. Ya pembalasan tindak pidana dari memotong ujung jari kaki, ya dipotong ujung jari kakinya. Itu dengan setimpal. Far'un law qala al-qatil kuntu yaumal qatli saghiran sadaqa bi yaminihi. Nah, kalau ada jenis tindak pidana yang dilakukan cukup lama waktunya, kemudian baru ketahuan, begitu proses pembuktian, oh benar dia melakukan tindak pidananya. Tapi begitu ada pembuktian atau pengakuan bahwa pada saat dia melakukan tindak pembunuhan itu masih kecil, ya merujuk kepada peristiwa kapan itu terjadi, bukan merujuk kepada kapan dia dihakimi, kapan dia disidang. Kalau pada saat peristiwa terjadinya tindakan qisas tadi tidak memenuhi syarat, ya nggak bisa ditegakkan. Misalnya orang hilang ingatan, dia bisa aja dewasa, tapi hilang ingatan, kemudian dia melakukan tindak pembunuhan,
ini belum ketahuan nih. Sampai kemudian setahun atau 6 bulan misalnya, tahuan, ditangkap dia, kondisinya sehat. Tetapi pas pembuktian, saat proses pembunuhan, dia gila. Nah, berarti ya nggak bisa diproses. Kalau qala al-qatil, seandainya si pembunuh tadi dalam proses pembuktiannya berkata, kuntu dulu yaumal qatli, pada waktu pembunuhan, saghiran, masih kecil, shadaqa biyaminihi, ya, diakui kebenaran klaimnya itu, tapi harus dengan biyaminihi, dengan sumpah, bisyarti imkani ma yadda'ihi, dengan syarat ada karenah-karenah, ada petunjuk atas apa yang dia klaimkan. Walau qala anal an shaghir shadaqa bila yamin alal asah. Atau pas pembuktian ditangkap kelihatan badannya bongsor, tapi setelah pembuktian di KTP-nya misalnya, ini masih kecil. Masih kecil. Shadaqa bila yamin. Itu diterima tanpa harus dengan sumpah alal asah. Yang penting pembuktiannya menunjukkan kebenaran bahwa dia belum baligh. Far'un. Nah, berapa batas usia? Nah, berapa batas usia yang menjadi batas minimal dia memenuhi syarat balighun aqilan? Nah, kalau di dalam undang-undang kita pada Undang-Undang Pengadilan Anak tahun 1997 disebutkan batasnya itu 7 tahun. Tapi kemudian direvisi melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, jadi mulai efektif tahun 2012 tuh, batasnya usianya 12 tahun. Jadi usia 12 tahun. Tapi kalau secara fikih dia angkanya angka kualitatif, ya. Dia baligh, berakal, ditandai dengan apa? Dia mampu membedakan baik buruk. Kemudian kalau perempuan sudah menstruasi, lelaki sudah mimpi basah. Nah, ini sebagai indikator kualitatifnya. Nah, kuantitatifnya bisa beragam. Tapi undang-undang kita menetapkan 12, ya. Usia Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu menentukan usia 12. Di bawah itu nggak bisa diproses hukum formal. Kemudian kalau 12 sampai 14 sedapat mungkin dilakukan proses diversi, penyelesaian di luar peradilan. Jadi kalau ada tindak pidana pembunuhan sekalipun, ya diupayakan jalur damai gitu. Nah, baru kemudian masuk 14 itu bisa ditahan, tetapi sedapat mungkin juga dilakukan proses diversi atau restoratif justice, keadilan yang memulihkan. Yang berikutnya, wa tuqtalu al jama'atu bil wahidi. Orang dihukum ketika pelakunya kolektif, sekalipun tindak pidananya tunggal. Jadi kalau ada orang ngeroyok, satu orang meninggal, yang menyebabkan meninggalnya ini 10 orang, 10-10-nya dihukum. Jadi tuqtalu dibunuh, dihukum balasan al jama'atu jamaah bil wahidi, sebab membunuh satu orang. Misalnya komplotan gitu, ya, ada 4 orang
masuk rumah mau mencuri, ketahuan, setelah itu dihajar, ditembak atau ditombak dan sejenisnya yang menyebabkan kematian si korban. Nah, dalam situasi yang seperti ini maka hukuman pidananya dikenakan kepada komplotan tadi secara keseluruhan. Idza sytaraka, apabila bersekutu, jama'atun, satu kelompok, fi qatli wahidin, di dalam membunuh satu orang, kutilu, maka dia dibunuh, bihi, sebab membunuh satu orang, bisyarti ayyakuna fi'lu kulli wahidin, dengan syarat semuanya yang melakukan tindakan lawing faroda, seandainya dia sendiri saja, lakutil, niscaya tindakannya dia juga membunuh gitu. Dengan syarat seluruh aktivitas dia adalah melakukan aktivitas pembunuhan. Beda halnya kalau yang satu nganterin gojekin gitu ya, yang satu nganterin gojek, tahu sih sebenarnya ini mau ngerampok gitu kan, mau bunuh, tapi ya saya kan pertimbangannya dapat uang gitu kan. Yang gojekin ini dia bisa kena hukuman juga kalau tahu, turut serta, tetapi jenis hukuman pidananya bisa berbeda. Nah, yang dimaksud di sini tuqtalul jama'atu bil wahid, komplotan bisa dihukum qisas secara keseluruhan sebab menyebabkan kematian satu orang, bisyartin, dengan syarat ayyakuna fi'lu kulli wahidin lawing farada lakutila, dengan syarat aktivitas tindakan setiap individu-individu dari komplotan tadi, seandainya dia sendiri, aktivitas sendirinya itu juga menyebabkan tindakan kematian atau pembunuhan. Li umumi qaulihi, karena didasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana. Wa man, dan barang siapa, qutila, terbunuh, mazluman, dengan cara terzalimi, faqad ja'alna, maka sungguh kami menjadikan, li waliyhi, bagi walinya, sultana, yakni al-qisas, maksudnya adalah qisas. Wa qatala Umar radhiyallahu anhu sab'atan aw khamsatan min ahli San'a'il Yaman biwahidin. Zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab memberikan hukuman mati kepada 7 atau 5 orang dari orang San'a di Yaman, biwahidin, sebab membunuh satu orang. Waqala, dan kemudian dia berkata, lau tawala alaihi ahlu San'a laqataltuhum bihi. Kalau seandainya ada perlawanan ahlu San'a, seluruh ahlu San'a misalnya melakukan tindakan laqataltuhum, niscaya aku akan hukum bunuh, bihi, sebab membunuh satu orang. Wa qatala Aliyun radhiyallahu anhu salasatan biwahidin. Demikian juga Khalifah Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha menegakkan hukum pembunuhan dengan membunuh 3 orang, dengan mengkisos 3 orang, biwahidin, sebab membunuh satu orang. Wa qatala al-Mughirah, demikian juga sahabat Nabi al-Mughirah membunuh, menegakkan hukum qisas sab'atan, kepada 7 orang, biwahidin, sebab terbunuh atau dibunuhnya, dihilangkannya satu nyawa. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza qatala jama'atun wahidan qutilu bihi walau kanu mi'atan. Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga berkata,
idza qatala jama'atun, apabila sekelompok orang, satu komplotan membunuh wahidan satu orang, kutilu, dia dihukum bunuh bihi sebab membunuh satu orang, walau kanu mi'atan, sekalipun jumlah mereka satu batalion, itu mi'ah 100 orang. Walam yungkir alaihim ahadun, dan gak ada satu orang pun yang mengingkarinya. Fakana dzalika ijma'an, maka ketentuan seluruh orang yang terlibat tindak pembunuhan itu juga dihukum sekalipun korbannya satu. Wa aidan fattashaffi la yahsulu illa biqatlil kulli wa kadza az-zajrun. Kemudian yang berikutnya, wa kullu syahsaini jara al-qisasu bainahuma fin nafsi yajri bainahuma fil atrafi. Setiap dua orang yang berlaku hukum qisas antar mereka, antara yang membunuh dengan yang dibunuh, qisas fin nafsi di dalam jiwa, yajri juga berlaku bainahuma di antara dua orang itu fil atrafi jika tindak pidananya adalah perlukaan anggota tubuh. Prinsipnya Islam sangat menghormati keselamatan jiwa dan juga keutuhan anggota tubuh kita. Tidak boleh ada aktivitas yang mengancam jiwa dan mengganggu kesehatan tubuh kita. Karena itu kita nggak boleh melukai tubuh kita kecuali ada hajah atau darurah. Hajahnya apa? Hajah untuk kesehatan, untuk penyembuhan, jadi boleh. Kalau tiba-tiba orang operasi nggak ada sebabnya, itu nggak boleh, karena itu tindak perlukaan. Maka itu nggak boleh orang operasi plastik untuk kepentingan kecantikan tanpa ada hajah syariah, nggak boleh itu. Karena tindakan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hifdzu an-nafas ini. Dan aktivitas itu adalah taghyirul khalqi. Misalnya hidungnya pesek, pengen mancung, dibawa operasi, nggak ada hajahnya sama sekali. Beda halnya kalau hidungnya cacat. Ada hidung yang hidung sumbing apa? Kalau sumbing bibir ya, misalnya bibir sumbing gitu, kemudian dioperasi untuk disempurnakan, boleh nggak itu? Boleh, karena ada hajah syariah. Sama ketika ada orang terlahir punya kelainan alat kelamin, misalnya itu alat kelamin laki-lakinya ada, tapi alat kelamin perempuannya juga ada, tapi anatomi tubuhnya yang lain menunjukkan dia perempuan. Maka dia melakukan tindakan operasi untuk menyempurnakan keperempuanannya. Boleh nggak itu? Boleh. Tapi kalau sudah jelas seluruh alat reproduksinya laki, kemudian hanya karena dia kemayu keperempuan-perempuanan, akhirnya dia milih jadi perempuan, dioperasi jadi perempuan. Nah itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Jadi yang nggak boleh ini adalah taghyirul khalq, mengubah. Tapi yang boleh tadi adalah mengobati, menyempurnakan. Seperti yang bibir sumbing, kemudian alat kelamin tadi. Kalau seandainya ada dua alat kelamin, apakah mungkin? Mungkin terjadi. Maka itu bisa dilakukan tindakan medis untuk kepentingan penyempurnaan. Demikian juga ketika ada orang karena satu dan lain hal kesiram air panas misalnya, atau kebakaran,
sampai 90 atau 100%. Kemudian dilakukan proses pengobatan, ada mekanisme pengobatan, diambilin tulang dari yang lain atau jenis pengobatan yang lain lah, dilakukan tindakan operasi ke seluruh tubuhnya, kemudian jadi ganti kulitnya jadi tambah putih gitu, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kondisinya normal, tiba-tiba hanya karena pengen berubah atau karena desakan ekonomi misalnya, jual ginjalnya satu misalnya karena ada orang yang butuh, maka ini tidak diperkenankan secara syar'i. Dan kalau ada orang misalnya motong jarinya aja itu udah tidak pidana, sekalipun dilakukan oleh dirinya sendiri, apalagi dilakukan oleh orang lain. Maka itu hukuman terhadap tindak pidana terkait dengan jiwa itu tidak hanya yang menghilangkan nyawa, tetapi juga menghilangkan anggota tubuh, anggota badan, itu juga dilakukan penegakan hukum qisas. Wa syaraitu wujubil qisasi fil atrafi, dan syarat wajibnya qisas di dalam anggota tubuh ba'da asyaraitil madhkurah ithnani, setelah tadi terpenuhinya syarat sebagaimana syarat yang qisas tadi itu pelakunya baligh, berakal, nggak ada hubungan ayah anak, kemudian enggak kepada orang kufur dan arik atau perbudakan. Ini tambah isnani, dua syarat lagi. Al-ishtirak fil ismil khas, al-yumna bil yumna, bersekutu di dalam nama yang khusus. Misalnya kanan ya dengan kanan, al-yumna bil yumna, wal yusra bil yusra, kiri dengan kiri. Wa la yakuna bi ahadit tarafaini syalal, dan hendaknya di dalam salah satu dari dua anggota tubuh itu ada penyakit yang gampang lepas. Dia pada hakikatnya ya lepas sendiri, kayak apa itu istilahnya lepra ya, atau dulu ada penyakit yang gampang lepas anggota tubuhnya, merotolin sendiri gitu. Nah kalau itu terjadi yang tidak ditegakkan hukum qisas. Qad alimta annal qisasa huwal mumatsalah, sebagaimana telah diketahui bahwa qisas itu adalah pembalasan yang setimpal. Kama tu'tabaru fin nafsi, sebagaimana dianggap di dalam kesepadanan jiwa, kadzalika demikian juga tu'tabaru dianggap fil atrafi, di dalam anggota-anggota tubuh. Li'anna al-i'tida'a bihi yuqabilu bi mislihi, karena sesungguhnya al-i'tida' permusuhan itu dibalas dengan yang sejenisnya. Faman la yaqtulu bi syakhsin la yaqta'u tarfuhu bi tarfihi lintifa'il mumatsalah al-mar'iyah syar'an. Faman maka barang siapa la yuqtalu tidak dibunuh bi syakhsin sebab menghilangkan nyawa orang, kalau enggak bisa ditegakkan qisas, la yuqta'u tarfuhu, maka juga tidak bisa ditegakkan hukuman pidana dengan anggota tubuh bitarfihi, sebab menghilangkan anggota tubuh, lintifa'il mumatsalah al-mar'iyah syar'an. Kemudian wa kullu udwin ukhidha min mifsalin fa fihi al-qisas. Wa kullu udwin, setiap anggota tubuh, ukhidha yang diambil min mifsalin dari pergelangan, fa fihi al-qisas, maka di dalamnya ada qisas. Wala qisasa fil jirah illa fil mudhiha, tapi nggak ada qisas kalau perlukaan aja, misalnya dibacok gitu kena, nah itu tidak dalam posisi hukumannya harus dibacok juga. Tapi kalau sampai memotong mifsal, pergelangan
ya potongan-potongan ini, potongan-potongan anggota tubuh kita, pergelangan-pergelangan itu hukumannya juga qisas. Misalnya, saking jengkelnya dipotong pergelangannya, kemudian dipotong telinganya, misalnya ini telinga bisa dilepas, dipotong gitu, maka dia dibalas hukuman itu. Tapi kalau hanya perlukaan, misalnya ditusuk, kena daging dan sejenisnya, la qisas, tidak dibalas dengan qisas. Bukan berarti tidak dihukum ya, tetap bisa jadi dihukum, tapi bentuknya tidak dalam qisas. Faslun fid diyah, ini bab soal diyat. Wad diyatu ala darbaini. Nah, ini jenis balasan yang menjadi pengganti dari hukum qisas. Misalnya kalau ada pembunuhan sengaja tetapi dimaafkan, maka dia bayar diyat. Kemudian ada jenis tindakan pidana pembunuhan tapi nggak sengaja, atau yang syibhul amdi tadi, dia tidak ditegakkan qisas tetapi bayar diyat. Nah, diyatnya wad diyatu ala darbaini. Diyat itu ada dua jenis, mughalladzah wa mukhaffafah. Diyat yang berat dan juga diyat yang ringan. Fal mughalladzatu, diyat yang berat, minal ibili, unta salasuna hiqqah wa salasuna jaz'ah wa arba'una khalifah. Jadi ada 100 unta, 30-nya itu usia senior, jadi udah usia di atas 5 tahun nih. Ad-diyah hiyal malul wajib fil jinayah alal hurri sawa'un kanat fi nafsin aw tarafin wa hiya fil hurril muslim mi'atan min wa hiya mi'atun minal ibili. Diyat yang berat ini mi'atun minal ibili, 100 unta. Kadza nassa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihi ilal Yaman, di dalam risalahnya kepada ahli Yaman. Wada'a Ibnu Yunus al-ijma' ala dzalik, dan Imam Ibnu Yunus menegaskan adanya kesepakatan mengenai besaran diyatnya. Summa in kanal qatlu amdan, jika pembunuhan itu sengaja, sawaun aujabal qisas amla ka qatlil walid al walad au shibu amdin wajabat diyah aslasan salasuna hiqqah wa salasuna jaza'ah wa arba'una khalifah atau khilfah fi butuniha auladuha kaza warada annas, wallahu a'lam. Nah, sekarang jenis yang ringan. Wal mukhaffafah mi'atun minal ibil, ishruna hiqqah wa ishruna jaza'ah wa ishruna bintu labun wa ishruna ibnu labun wa ishruna binta makhad. Nah, sementara kalau diyat mukhaffafah ini sama jumlahnya 100 ekor unta, tapi unta yang usianya masih kecil. Ini dibagi menjadi 5 kelompok. 20 itu jenis unta hiqqah, ini yang sudah gede ya. Sampai ishruna binta makhad, sampai 20 itu unta perempuan yang masih usia 6 bulanan itu ya. Fa in a'wazatil ibilu intaqala ila qimatiha. Apabila enggak ada unta, maka ya yang senilai. Wakila ila alfi dinar, sampai 1000 dinar. Kalau 1 dinar itu ya, sekarang 1 gram emas itu berapa ya? 1 gram berapa? 16 kali 1000. 16 kali 1000
semiliar 600 ya. Ya 1,6. Itu kalau 1 gram. Nah, kalau 1 gram 1000 gram berarti 1,6 miliar ya. Banyaklah, makanya harus hati-hati. Wa tughallazu diyatul khata'i fi salasati mawadhi'. Nah, tadi ada hukuman diyah mukhaffafah, diyah mughallazah. Kalau pembunuhan sengaja kemudian si waliyud dam memberikan permaafan, maka diyatnya diyat mughallazah. Sementara kalau nggak sengaja masuknya diyat mukhaffafah. Nah, diyat mukhaffafah ini bisa berubah menjadi diyat mughallazah fi salasati mawadhi'. Wa tughallazu dan menjadi berat diyatul khata'i, diyat atas pembunuhan yang khata' tadi. Pembunuhan yang khata' ini menggunakan diyah mukhaffafah, tapi dia bisa berubah menjadi diyah mughallazah fi salasati mawadhi', di 3 tempat. Idza qatala fil haram, apabila lokusnya itu di tanah haram. Jadi membunuh nggak sengaja tapi tempatnya di tanah haram, maka ini diyatnya diyat mughallazah. Au fil ashhuril hurum, atau di waktu bulan-bulan haram. Al ashhuril hurum, yang satu merujuk kepada tempat yaitu di tanah haram, kemudian yang kedua di bulan-bulan haram. Al ashhurul hurum itu bulan Syawal ya, termasuk itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Au qatala za rahim, atau membunuh keluarga, punya ikatan keluarga. Kakak tetap dikisos, membunuh saudara kandung itu pun juga tetap dikisos, terkena kisos. Nah, kalau yang korbannya ini saudara dza rahimin, maka dia berubah dari diyat yang mukhaffafah menjadi diyat yang mughallazah. Qad taqaddama anna diyatal khata'i mukhaffafah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa diyat pembunuhan secara salah itu diyatnya mukhaffafah min salasati aujuhin, dari 3 hal. Kaunuha mukhammasah, diyatnya dibagi menjadi 5 jenis unta tadi. Wa kaunuha lal aqilah, wa kaunuha muajjalah, dapat ditunda. Tapi kalau korbannya itu saudara, atau tempatnya di tanah haram, atau waktunya di bulan-bulan haram, maka dia berubah menjadi diyat mughallazah. Wa takmulu diyatun nafsi fil yadaini wal rijlaini wal anfi wal udhunaini wal ainaini wal jufunil arba'ah wal lisan wa syafatain wa dhahabil kalam wa dhahabil basari wa dhahabis sam'i wa dhahabis syammi wa dhahabil aqli wa dzakari wal unthayain. Wa takmulu dan sempurna diyatun nafsi, diyat jiwa fil yadaini, di 2 tangan, warijlaini 2 kaki. Kalau ada motong kaki ya dipotong ganti. Nah, ini. Kemudian wal anfi, hidung ya hidung, wal udhunaini 2 telinga, wal ainaini, kalau ada orang mencukil mata ketahuan ya dihukum, wal jufunil arba'ah, wal lisani dan lisan, wasyafataini dan 2 bibir, wa dhahabil kalami dan menghilangkan kemampuan berbicara, wa dhahabil basari dan menghilangkan kemampuan melihat. Misalnya disiksa sampai dia buta misalnya ya, matanya nggak diambil tetapi dibutakan. Wa dhahabis sam'i dan hilangnya pendengaran, wa dhahabis syammi dan hilangnya indera penciuman, wa dhahabil aqli dan hilangnya akal dan sejenisnya. Wa tajibu fi dhahabi al kalami al-diyah, wajib
di dalam tidak pidana menghilangkan ucapan, dilakukan jenis tindakan yang hingga dia bisu misalnya, nggak tahu caranya gimana, maka ini ada diatnya. Yang berikutnya wadiyatul abdi, wallahu a'lam. Masuk kitabul hudud nanti. Ada pertanyaan? Cukup, nggak ada ya. Kita akhiri. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. 2 minggu lagi puasa udah ya. 2 minggu nih, sekarang udah minggu kedua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, dan nanti kita baca hadis ahkam aja, hadis ahkam. Saya sedang nyusun milih-milih hadis Nabi yang merupakan jawaban atas beberapa pertanyaan dari para sahabat. Dalam beberapa kesempatan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya, dan Nabi menjelaskan atas masalah-masalah yang dihadapi oleh para sahabat di dalam kehidupan kesehariannya. Ya, mungkin nanti ini bisa jadi pedoman dan juga panduan kita. Kita akhiri dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ahli, wa inna na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu